Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi dengan channel Sebelum Tidur. Di sini kita akan membaca buku Diyauddin Al-Islami, Cahaya Agama Islam, dalam bentuk Arab Melayu. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal ke-7 atau bab ke-7, membaca Al-Quranul Karim. Membaca Al-Quranul Karim adalah amalan sunnah yang paling utama yang mestinya setiap mukmin, orang yang beriman, dapat mengamalkannya dalam sehari semalam. Jangan sampai kosong daripada membaca Al-Quran dan dapat mengakalkannya. Artinya setiap hari membaca Al-Quran. Kalau bisa sekurang-kurangnya 1 juz dalam sehari semalam. Berarti 1 kali khatam dalam sebulan. Itu jika bisa, atau lebih daripada itu. Jika tidak bisa, maka semampunya, yang penting kita membaca Al-Quran setiap hari. Kita mengetahui as-salafus sholeh, yaitu ulama terdahulu. Sebagai contohnya, ulama yang bernama Syekh Salim bin Idrun Najbi menghatamkan Al-Quran dalam setiap malam 3 kali. Berarti sehari 10 juz. Anggap 1 juz 30 menit. Berarti 10 juz 300 menit. Syekh Ibnul Khatib menghatamkan di waktu siang 4 kali dan di waktu malam 4 kali. Berarti diriwayatkan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu menghatamkan Al-Quran dalam sehari semalam. Di bulan Ramadan 2 kali khatam, dan di luar Ramadan sehari semalam 1 kali khatam. Sedang Imam Bukhari atau Abdullah Sahih Bukhari menghatamkan dalam sehari semalam 1 kali khatam. Ini bagi orang-orang yang sangat-sangat lancar membaca Al-Quran. Kalau orang lancar membaca Al-Quran, itu bisa 1 juz 30 menit. Bahkan bagi orang yang sudah di luar otak yang sangat-sangat lancar, itu bisa 15 menit 1 juz. Bagi orang yang tidak lancar membaca Al-Quran, bisa 1 juz itu lebih dari 1 jam. Tergantung kelancaran dan juga bacaannya. Dan sangat berbeda jika kita membaca Al-Quran itu dengan bernyaring dan dengan tidak bernyaring. Membaca Al-Quran bernyaring itu lebih banyak memakan waktu dibandingkan membaca Al-Quran yang tidak bernyaring. Ketahuilah bahwa membaca Al-Quran mempunyai kelebihan yang sangat besar dan amal yang sangat memberikan kesan ke dalam hati dan memberikan pahala yang sangat besar. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Afdalu ibadati ummati qiraatul Qur'ani." Artinya, yang paling afdal ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Dan kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, "Man qara'a al-Qur'ana wa huwa qa'imun fi sholati kana lahu bi kulli harfin mi'atu hasanatin wa man qara'ahu wa huwa qa'idun bi sholati kana lahu bi kulli harfin khamsuna hasanatan wa man qara'ahu wa huwa kharijus sholati wa huwa ala taharati kana lahu bi kulli harfin khamsun wa isruna hasanatan wa man qara'ahu ala ghairi taharatin kana lahu bi kulli harfin asyru hasanatin." Artinya, barang siapa membaca Al-Quran dan ia dalam sembahyang berdiri, niscaya adalah baginya dalam setiap huruf 100 kebaikan atau pahala.
Dan barang siapa membacanya di dalam sembahyang berduduk, adalah baginya setiap huruf 50 kebaikan atau pahala. Dan barang siapa membaca Al-Quran di luar sembahyang, dan ia dalam keadaan suci dari najis dan hadas, niscaya baginya mendapatkan dalam setiap huruf 25 kebaikan atau pahala. Dan barang siapa membaca Al-Quran di luar sembahyang dalam keadaan tidak suci baginya, dalam setiap huruf 10 kebaikan atau 10 pahala. Kemudian walaupun membaca Al-Quran itu paling afdol ibadah sunnah, tetap kita disuruh gantikan dengan dzikir dan wirid yang lain, seperti sholawat atas Rasulullah, tahlil, la ilaha illallah, tasbih, subhanallah, dan lain-lain, supaya kita mendapatkan kebaikan yang merata dan juga untuk menghilangkan kebosanan. Artinya, jika kita membaca setiap hari Al-Quran tanpa diselingi dengan ibadah yang lain, terkadang kita bosan. Jadi untuk menghilangi kebosanan kita ketika membaca Al-Quran, maka diselingi dengan membaca ibadah yang lainnya, seperti zikir, seperti membaca la ilaha illallah, seperti membaca subhanallah, atau membaca salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Inilah diantara hikmah di dalam Islam, memacam-macamkan ibadah, tanwi'ul ibadah, yang lebih memudahkan kita dalam memperbanyak ibadah di dalam berzikir, seperti membaca Al-Quran dan lain-lain. Artinya agar kita tidak bosan beribadah, maka kita selingi dengan ibadah yang lain untuk menghilangkan kebosanan itu. Janganlah kita mencari atau mengajar banyaknya saja, tetapi yang lebih penting adalah mencari kesempurnaan ibadah itu sendiri, seperti menjalankan adab, tadabbur, atau merenungkan apa yang dibaca dari makna dan maksud yang dibaca tersebut. Jadi kalau bisa, ketika kita membaca Al-Quran, itu kita tahu artinya atau maknanya. Dan itu bisa dilakukan dengan Al-Quran terjemah. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, contoh Bismillahirrahmanirrahim, maka kita tengok artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi walaupun kita tidak bisa banyak membaca Al-Quran, ya minimal kita tahu apa yang kita baca, bagaimana caranya, dan kita tidak mau sekolah pesantren atau lain sebagainya, maka berilah Al-Quran terjemah dan bacalah setiap hari semampunya dengan mengetahui artinya. Sampai di sini, semoga kita bisa mengamalkan ini, semoga kita bisa membaca Al-Quran, dan semoga kita bisa menghilangkan kebosanan kita ketika membaca Al-Quran dengan menyelingi membaca zikir-zikir yang lain. Sampai di sini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bisa bertemu lagi di channel berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.